Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Kali ini saya akan roasting, dan pastinya teman-teman di luar sana yang mau mencicipi hasil roastingan saya yang kesekian kalinya, saya akan nanti setelah saya cicipin, kita akan berbagi rasa. Oke. Apakah ini? Waktu saya mengadakan survei, saya bilang saya tertarik dengan Cikole sama Xavier San Bernardo something lah ya, bin kompetisi, harganya 500.000. Banyak yang memilih si Colombia Xavier Rubio San Bernardo Natural CM itu carbonic maceración. Oke, saya bersih dulu sisinya, tapi saya memutuskan untuk membeli ini Cikole Estate Anaerobic Natural dari prosesornya itu Bright Java dengan prosesnya 48. Padahal kalau nggak salah ya, si anaerobik itu banyak orang menggunakan 12 sampai 24 jam. Intro sedikit buat teman-teman yang mempertanyakan apa sih anaerobik natural itu. Jadi anaerobik natural itu di Indonesia lagi hits banget sebenarnya. Kalau di luar sih udah cukup lama, tapi di Indonesia lagi naik daun. Banyak prosesor yang menggunakan anaerobik natural. Anaerobik natural itu adalah proses si cherry kopi yang baru dipanen itu dikasih tambahan fermentasi semacam bakteri, lalu ditaruh di kaleng yang kedap oksigen, atau kalau yang nggak punya kaleng atau nggak punya tabung yang kedap oksigen, dia pakai kantong yang kedap oksigen. Lalu si kantong ini atau si tabung ini atau si kaleng ini ditutup rapat sehingga dia nggak ada kontak dengan si oksigen selama 12 sampai 24 jam, dan si Bright Java menggunakan 48 jam. Lumayan lama, dan katanya kopi yang dihasilkan dengan anaerobik ini kecenderungannya lebih kompleks, lebih sweet dan lebih merata, karena dibilang istilahnya kalau misalkan nggak ditutup kedap, kemungkinan mengalami fermentasinya itu nggak sempurna. Jadi kalau ditutup kedap, the whole kopinya itu dia akan mengalami kebersamaan dalam pembusukan. Jadi secara proses katanya lebih sempurna, si bakterinya lebih menyeluruh lah ya, lebih menyeluruh mengenai si semua bin kopi dengan merata, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kayaknya anaerobik pertama natural dengan proses 48 jam yang saya dapatkan. So far terakhir saya minum yang anaerobik natural itu, saya minum dari si roasterynya Rosework Manggarai Forest Ubu. Nah, itu enak banget. Kita akan buka aja daripada banyak bacot. Semoga saya nggak perlu sortir bagaimana banget ya sebenarnya. Aduh, sorry. Aromanya semerbak banget. Semoga saya nggak perlu mensortir. Saya nggak akan mensortir, nggak tahu ya. Nanti kita lihat mood saya, apakah saya bisa mensortirnya menjadi beberapa kategori atau saya cuma ngambil yang super defeknya aja. Harganya 1 kg sekitar 195.000. Cantik. Ini binnya lebih cantik daripada saya beli
Bright Java yang apa ya, saya lupa terakhir tuh beli yang Bright Java. Oke. So beautiful. Dan ini aromanya enak banget. Aromanya enak. Binnya sangat cantik. Nah, teman-teman, ini bin Cikole Estate harga 195.000 sekali kilo. Jadi saya bisa apa namanya, bisa menghemat banyak karena di era pandeminya. Tapi ini kategori specialty kalau dijual di IIT, tapi saya akan nggak mau akan saya sortir yang defeknya ya. Jadi saya akan sortir yang contoh, kalau ada teman-teman yang baru join di kopi-kopi ala-ala suka-suka, defek versi kopi-kopi ala-ala suka-suka adalah salah satu contohnya ini saya tunjuk. Nah, ini saya ambil salah satu contoh ya. Ini buat saya kategori defect untuk specialty. Saya nggak tahu kalau di beberapa seller itu dia ada tulisannya moisture berapa persen, lalu ada tulisannya defect berapa persen. Kalau di IIT dia nggak ada, dia cuman kategorinya bagi 3, komersial, specialty, dan kompetisi. Jadi tadinya saya mau beli bin kompetisi, tapi melihat kondisi kantong kayaknya cukup di bin specialty lokal aja, karena sebelumnya saya beli El Balsamo by Ciro Castro Ramirez. Jadi kita selang-seling aja supaya nggak juga melulu kopi impor, kita akan coba kopi lokal ya. Kita akan saya akan sortir dulu yang menurut saya kategori defect kayak gimana sih. Ini saya kasih contoh. Jadi saya bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini satu nih, ini buat saya defect, ini buat saya defect ya. Cahaya lampu ya, ini tuh kategorinya buat saya defect. Lalu ada lagi yang ini gampang kok. Ini ada insect, buat saya akan di skip karena ini saya yang roasting sendiri, jadi saya akan idealis, saya akan sortir. Tapi saya akan sortir cukup yang ini aja ya, yang defect aja ya. Saya nggak akan memisahkan dari tiny bean dan kopi lanang, atau semoga aja saya ada mood untuk membaginya menjadi kopi lanang. Oke, saya akan sortir dulu, nanti kita lihat. Dan mungkin ini udah jam 9 dan kayaknya saya akan lanjutkan roasting besok. Besok kemungkinan akan saya roasting. Kita akan sortir dulu ya. Selesai sudah saya sortir ala-ala. Saya nggak sortir maksimal, jadi biasanya saya sangat iseng banget memisahkan bin yang immature atau nggak sempurna dengan bin yang sempurna. Jadi biasanya saya mencari bin kayak gini, saya cari, saya pisahkan, lalu biasanya saya memisahkan bin yang kayak gini ya. Ini saya pisahkan semuanya, binnya bentuk kayak gini gitu kan, termasuk yang ini, termasuk yang tiny bin saya pisahkan. Tiny bin tuh kayak gini nih, buat saya ini tiny bin. Saya mencari bin yang bentuknya kayak gini untuk Arabica. Lalu dari total semua ini saya mendapatkan yang defeknya, bentar ya, defeknya tuh sekitar, kayaknya ini masih ada yang miss sih, sekitar segini. Dari sekilo ini berapa ya, 10 gram ada ya nggak ya? Enggak lah ya, ya mungkin ada ya. Defeknya ini buat saya kategorinya ini defek yang udah nggak bisa toleransi. Jadi insect, immature-nya udah parah banget. Kopi lanang buat saya ini immature, buat orang lain mungkin enggak, terserah. Shell kayak gini, shell mungkin kayak akibat proses penggilingan mungkin juga. Dan banyakkan insect, lalu patah, lalu triangle tuh kayak gini ya, ini triangle kelihatan, sorry, triangle insect. Dan ini bin
istilahnya bin apa cerah, bin fade gitu kan, bin mati kalau buat saya malah. Jadi binnya sangat ringan banget. Jadi ini banyakan insek, jadi kalau insek buat saya bener-bener udah nggak bisa ditoleransi. Berapa ya ini nggak tahu lah, nggak usah ditimbang lah ya, lupakan aja. Ini akan saya buang. Dan imager itu biasanya karena memang kondisi kondisi pemanenan, mungkin kondisi nutrisi. Lalu ini kopi lanang segini, ini kopi lanangnya nggak gitu banyak tapi ya lumayan lah ya. Saya tadinya mau campur aja kopi lanang, tapi karena segini udah saya biarkan aja kopi lanang, skip kita simpen aja. Walaupun beberapa ini masih ada kopi lanang, it's okay. Kita akan roasting yang ini dengan beberapa variabel manual roasting seperti apa ya, kita akan lanjutkan besok. Oke? Atau kalau misalkan ternyata saya punya energi banyak, saya akan sortir bin yang sempurna, lalu saya akan sortir bin yang kayak gini ya. Ini nih, ini akan saya pisahkan. Jadi saya akan mencari bin yang sempurna kalau sempat, kalau enggak ya nggak apa. Karena katanya kalau kata orang-orang petani prosesor, ketika kopi dipanen di waktu yang sama, mungkin grade-nya yang berbeda, tapi secara rasa dia akan sama aja. Katakanlah saya ini sortir jadi grade 1, lalu berikutnya saya akan sortir tiny bean, itu sebenarnya rasanya akan sama dibilangnya. Ini masih ada yang miss. Sebenarnya rasanya sama, cuman yang membedakan adalah si gradingnya. Kalau saya memang saya nggak mau seideal seperti sebelumnya, karena sebelumnya saya belinya bin kompetisi. Jadi kayaknya kalau bin kompetisi kayak cuman dari total itu kayak cuman 10 yang defeknya, the restnya binnya merata semua. Kalau ini untuk variabel ukuran bin, dia variabelnya banyak, mulai dari mungkin kalau saya pakai screen grade 17, 16, 14 dan tiny bin lah ya. 14 itu udah tiny bin kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, saya lupa tuh. Saya bukan orang yang sangat gitu banget terhadap screen grade. Saya cuma punya screen grade 1 ukuran berapa ya, lupa saya, 18 atau 17 gitu. Ini masih ada yang miss, saya sortir nih. Oke. Semoga ini grade rasa yang enak dan saya bisa berbagi dengan temen ala-ala ya. Semoga temen ala-ala yang belum mencicipi hasil roastingan saya kali ini bisa mencicipi hasil roastingan dari si Cikole Estate anaerobik natural ya. Ini pertama kali juga saya dapat mencicipi yang 48 jam. Biasa saya dapat yang 24 jam aja ya. Dan kita lihat kompleksitas rasanya. Saya akan roasting dengan beberapa metode, misalkan ada yang light roast, saya akan main di light roast. Tapi ini enaknya memang saya sortir jadi bin gede sama bin kecil ya, tapi males ya udahlah, nggak apa-apa, as it is aja. Nanti kita cobain. Biasanya kalau binnya ukurannya sama semua, dia akan create rasa yang lebih dahsyat lagi, lebih amazing lah ya. Tapi karena ya udahlah, mungkin teman-teman yang nonton ini memaklumi aja, karena saya udah siwar matanya nih. Dan udahlah ya, nggak usah terlalu idealis banget, karena ini bin specialty, bukan bin kompetisi. Kalau bin kompetisi saya akan super idealis.
tapi ini karena bin specialty versi prosesor Indonesia, jadi masih banyak missnya kalau buat saya prosesor Indonesia compare misalkan prosesor kayak Mercanta atau Coffeenet atau Abu atau si Nordic Approach atau lain-lainnya. Lebih apa ya, lebih terpercaya lagi aja. Mungkin masalah pengalaman aja, masalah persepsi aja, karena banyak orang yang kalau kita lihat di konten dia lihat bin kayak gini nggak perlu disortir, tapi kalau buat saya kopi lanangnya saya sortir. Jadi kopi teman-teman kembali lagi masalah selera, masalah persepsi. Kalau saya bilang ini binnya jelek, itu selera saya, tapi kalau buat orang lain ini binnya sadis banget, ya itu juga tergantung dengan selera masing-masing, subjektif. Buat saya bin juga, green bin juga subjektif sih. Ada masih banyak yang miss. Ada orang yang melihat bin kayak gini udah orgasm, tapi kalau saya mesti awalnya pas dituang emang secara dohol ininya menarik ya, tapi kalau kita melihat lagi lebih detail banyak bolongnya. Jadi saya mesti sortir ulang, walaupun nggak parah-parah banget sih. Masih ada yang miss, Oke, panjang kayaknya videonya. Ini adalah proses pemilihan aja dulu. Kita akan roasting ya. Ngomong aja roasting, nggak di roasting. Habis saya gatal sebenarnya, mata saya tuh gatal, tangan saya gatal kalau lihat masih banyak yang miss ya gitu. Sama saya suka, kalau dari sisi saya idealis, harusnya hasilnya juga idealis ya, sehingga saya berbagi ke teman-temannya sesuai dengan ekspektasi idealisme saya. Soalnya beberapa belakangan ini kemarin saya berbaginya gitu yang udah saya idealis banget gitu ya. Hasilnya ini akan saya sortir ulang deh, baru kita akan roasting ya. Selesai sudah saya mensortir si Cikole Estate anaerobik natural. Jadi saya akhirnya dibagi menjadi 4 sortiran. Yang pertama ini adalah bin yang buat saya almost sempurna, ukurannya hampir merata, lihat yang saya cari bin kayak gini ya. Lalu bin berikutnya adalah bin Imager dan tiny bin. Ini seperti ini teman-teman, ini buat saya tiny bin, ini yang Imager dan lain-lainnya. Triangle saya nggak taruh di sini, jadi triangle saya taruh di tempat lain. Lalu berikutnya bin lanang tuh ini. Oke, ini bin lanang, dan sisanya adalah super defect bin yang udah nggak bisa diapa-apain. Kalau buat saya ini dibuang aja, dibuang ke pot bunga untuk jadi hiasan, atau biarin aja dia membusuk menjadi humus. Oke, selesai. Lihat ya, sekarang jadi lebih cantik kelihatannya, cantik dan kurang lebih merata. Kalau dilihat dari kamera ngomong belibet, lampu, lihat ya, cantik ya hasil sortiran saya. Walaupun ini mungkin nggak 100%, jadi masih ada yang Imager, tapi masih bisa dimaklumin. Kalau ini masih nggak apa-apa buat saya, masih bisa di roasting. Lihat variasi binnya, ini pasti Quaker banget. Imager tiny bin kayak gini, ini nampaknya bagus nih. Yang ini coba saya cek ya, supaya ada yang miss. Ya ini masih oke lah, ini masih oke. Balikin ke sini, ada yang miss, masih oke sebagian, tapi rata-rata begini nih. Saya ini seragam aja, Quaker pasti nanti hasilnya. Oke.
tapi katanya ini nggak mempengaruhi rasa. Ya syukur alhamdulillah. Ini ada kopi lanang harusnya kafeinnya lebih strong daripada yang si apa, bukan kopi lanang ya. Oke, lalu ini udah goodbye, cukup ya. Semoga ini bisa memberikan sudut pandang lain soal specialty di green bean. Jadi teman-teman, kalau buat saya memang green bean juga masalah selera sih. Kalau buat sebagian orang kopi lanang nggak perlu dipisahkan, buat saya kopi lanang biarkan dia tersendiri. Lalu apalagi oh ya, ada pertanyaan waktu itu, emang bang kalau bean yang defek kayak gini kenapa sih nggak di roasting aja dicampur dengan ini, kan nggak mempengaruhi rasa? Harusnya sih dia mempengaruhi rasa, apalagi bean yang bean mati. Dan kalau saya bukan lebih mempengaruhi rasa tapi mempengaruhi pandangan mata, merusak pandangan mata. Kenapa harus ada yang jelek ketika saya bisa mensortirnya menjadi yang bagus semua? Lalu kenapa misalkan ini, kenapa sih nggak dicampur aja sama ini? Saya memang idealis versi saya mencari kesempurnaan, dan yang nggak sempurna nanti kita bisa lihat ya, roastingan ini sama ini kayak gimana. Dan tapi saya jarang membandingkan rasanya sih, karena biasanya roastingan ini sama ini saya dibedain levelnya. Ini bisa buat espresso, nanti ini saya main buat light roast dengan metode slow roast, jadi dia bisa create rasa yang bombastis. Lalu si kopi lanangnya biasa saya bikin medium dark roast buat espresso. Oke, cukup ya. Saya nggak akan roasting malam ini, saya mau istirahat dulu. Kita akan lanjutkan roastingnya besok sekaligus semuanya. Saya akan roasting supaya saya bisa panen di waktu yang bersamaan dan bisa sekalian berbagi dengan teman ala-ala. Semoga ini menjadi pelajaran buat orang-orang yang bukan home roaster tapi home roaster. Kita bisa saling berbagi pengalaman, sudut pandang berbeda-beda, nggak apa-apa. Itu bisa memperkaya sudut pandang kita. Semoga menginspirasi. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao teman-teman.